Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh siapa nih yang semangat hari ini dipimpin doanya? Ketua kelasnya deh boleh. Ya, silakan. Duduk rapi. Berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Gila sudah dipimpin doanya. Sama-sama, Bu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan inti dari pembelajaran pada hari ini, Ibu mau nanya dulu nih tentang materi yang minggu lalu mengenai fungsi sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang masih ingat nggak? Ayo, iya boleh silakan. Yang tentang peran sosiologi untuk mengerti masalah sosial itu kan ini? Iya, benar banget tadi apa yang udah Anda jawab ya teman-teman. Selanjutnya pada hari ini kita itu akan bahas ke topik yang lebih personal, tetapi masih di dalam ruang lingkup sosiologi juga tentunya, karena kita belajar sosiologi bukan matematika, yaitu mengenai identitas diri. Nah, pastinya kalian pernah dong mikir kayak siapa sih diri aku yang sebenarnya gitu ya kan. Apalagi kalian kan sekarang nih SMA kelas 10, pasti kalian kayak baru mencari jati diri. Jadi pasti terfikirkanlah, siapa sih gue yang di umur sekarang ini. Masih pernah kan? Pernah. Iya, nah itu dia yang akan kita gali pada hari ini ya. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya lagi ke kalian semua, apa sih identitas diri menurut kalian? Saya bisa jawab, Bu. Sebentar. Apa sih identitas diri menurut kalian? Dan penting nggak sih bagi seorang individu manusia untuk memiliki yang namanya identitas diri? Boleh? Siapa yang mau jawab? Saya udah jawab. Ya. Jadi identitas diri itu konsep di mana seseorang itu mengenali dan menjelaskan dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Aku, identitas diri itu penting, Bu, karena itu yang membuat kita beda dari orang lain. Oke, terima kasih Indah dan Putri atas jawabannya. Benar banget apa yang tadi udah dijawab oleh Indah dan Putri. Identitas diri itu emang benar-benar penting ya bagi bagi individu manusia untuk dimiliki, karena itu menjadi sebuah ciri khas pembeda dari individu satu dengan individu yang lainnya. Jadi kayak Ibu sama Alif pasti beda, lalu Ibu sama Syifa pasti beda, Ibu sama Biel beda, Ibu sama Atu beda. Jadi memang penting bagi individu manusia untuk memiliki yang namanya identitas diri. Oke, pertanyaan selanjutnya, pasti kalian sebel ya Ibu nanya mulu, tapi ya apa. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya. Di sini pasti kalian punya dong public figure yang kalian idolakan gitu. Punya. Oke, siapa yang mau? Ya boleh Maya. Sama Jerome Pauline. Oke, Jerome Pauline. Itu bisa Blackpink. Oke, dua-dua aja ya. Oke. Keren banget Jerome Pauline dan Lisa Blackpink ya tadi. Oke, Ibu mau nanya lagi nih ke Maya dan Dimas. Nah, menurut kalian Jerome Pauline dan Lisa Blackpink itu kepribadiannya kayak gimana sih? Kayak ciri khas mereka itu seperti apa, dan ada nggak sih kesamaan dari Jerome Pauline dan Lisa Blackpink di diri kalian? Boleh? Coba Iya boleh Mbak ya. Kalau Jerome Pauline, Ibu tuh dia tuh brandingnya tuh pinter banget
banget Bu kita matematika, dia juga ganteng, dia rajin juga. Nah mungkin kalau nanti dia sama aku, mungkin aku nggak ganteng ya, nggak sama. Tapi insya Allah kalau pintar aku mau sih kayak dia. Ini Boleh? kalau aku kan lihat Lisa Blackpink tuh ya joget ya. Soalnya bagus. Jadi kalau aku ngeliat kesamaan aku sama Lisa Blackpink tuh kan karena aku nggak mungkin cantik dong. Tapi aku bisa nari. Tapi aku black. Blackpink banget. Jadi, oke, terima kasih ya Maya dan Dimas udah mau melanjutkan jawaban dari pertanyaan yang Ibu kasih tadi. Iya benar banget, Jerome Pauline itu orangnya memang terkenal pinter ya, dan Lisa Blackpink itu emang dia terkenal karena performance-nya yang sudah mendunia, yang sudah go internasional gitu. Tapi mungkin Jerome Pauline belum go internasional ya? Iya nggak sih? Apa udah? Oh iya, oke, soon. Oke. Maaf, Ibu kurang tahu ya, soalnya udah tua kelima. Itu ya, udah berumur juga, jadi ya memang kurang tahu ya. Oke, baik, selanjutnya Ibu mau menayangkan video pembelajaran buat kalian semua untuk kalian tonton ya. Oke, sebentar ya anak-anak. Oke, Ibu. Oke, baik-baik. Oke, baik anak-anak, maaf ya kalau agak menunggu lama. Gak lama Ibu. Oh, oke, ini Ibu mau menayangkan sebuah video pembelajaran. Jadi kalian tonton aja dulu ya. Kalian simak secara baik-baik. Maaf ya anak-anak, ini suaranya agak hilang. Silahkan disimak dulu ya anak-anak ya.
Siapa diri kita? Dalam psikologi, kita mengenal konsep the self yang oleh William James diterjemahkan menjadi 3 hal, yaitu diri material, kemudian diri spiritual, dan diri sosial. Berbicara mengenai diri sosial, salah satu determinan utama dalam membentuk the self adalah skema, yaitu satu struktur mental yang digunakan untuk mengatur pengetahuan diri kita akan dunia sosial kita. Skema yang membentuk the self ini setidaknya ada 3 hal yang bisa kita turunkan dari konsep the self yang dibentuk oleh skema. Yang pertama adalah self concept atau konsep diri, yaitu keyakinan individu mengenai dirinya sendiri, bagaimana ia berpikir dan mengevaluasi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah self-esteem, yaitu harga diri, sejauh mana individu menilai dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah self-representation, atau di sini bagaimana seorang individu tersebut menampilkan dirinya ke dunia sosial. Ketiga konsep ini saling berkaitan satu sama lain. Dalam diilustrasi, bisa kita simpulkan bahwa pada dasarnya self-concept dan self-representation itu akan menjadi berbeda. Self-representation akan sangat terkait dengan konteks sosial di mana kita berada, sedangkan konsep diri lebih melekat ke individu. Pada aplikasinya, sering terjadi konsep diri kita mengalami kebingungan antara diri yang kita alami sendiri dengan pada saat kita bersama dengan kelompok atau lingkungan sosial kita. Tarik ulur antara self-concept, self-esteem, dan self-representation itulah yang membentuk diri kita sebenarnya, atau dalam hal ini membentuk the self kita. Saya kira itu. Terima kasih. Selesai videonya. Apakah menarik videonya? Menarik. Menarik. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya nih, berdasarkan video yang tadi udah Ibu tayangkan, kalian di sini ada nggak sih yang bergabung ke kelompok sosial gitu, kayak organisasi atau komunitas sosial? Dan menurut kalian, kalau kalian bergabung ke sebuah komunitas sosial nih, ada pengaruhnya nggak sih ke identitas diri kalian? Siapa yang mau jawab? Ya, boleh. Saya Bu, ya sih berpengaruh. Saya semenjak saya ikut pramuka, saya jadi lebih disiplin. Wah, keren banget. Gila, Oke, siapa lagi? Saya Bu. Boleh. Boleh. Saya juga sih Bu, saya ikut komunitas manga, jadi saya suka hal-hal yang berbau Jepang gitu Bu. Berarti suka anime ya? Benar, ya. Jadi memang dengan
bergabung ke komunitas sosial kayak organisasi gitu memang ada pengaruhnya ya bagi identitas diri kita, tapi mungkin nggak seluruhnya, jadi nggak mungkin kayak 100% berpengaruh, tapi ya 30% adalah gitu ya kan. Oke, selanjutnya karena ibu udah capek juga nanya-nanya, kasihan ke kaliannya, pasti kalian udah nungguin kapan sih ini nanya mulu, kapan berhentinya gitu. Nah, langsung aja kita ke sesi diskusi kelompok. Oke, jadi ibu mau kalian dibagi ke dalam satu kelompok yang isinya 3 orang. Lalu nanti kalian buka buku paket sosiologinya halaman 59. Di situ ada topik yang harus kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian, lalu kalian analisis. Dan nanti karena ini jamnya kurang memadai ya sepertinya, jadi satu kelompok dulu aja ya untuk hari ini, nanti sisanya akan dilanjut ke minggu depan. Oke, boleh? Silahkan kalian berdiskusi. Ibu, Ya, ini udah kelompoknya bebas atau? iya, boleh sama siapa aja, yang penting 3 orang. Oke, Bu. Oke, silahkan anak-anak diskusi. Kenapa? Iya, boleh, silahkan. Gimana, Akila, udah dapat ide belum nih dari analisis yang kelompok kalian temui? Jadi lagi bandingin, ternyata masa ibu idolanya berbeda-beda, idola aku, idola Maya, sama Dimas itu kan beda-beda ya. Ternyata ada kesamaan cara kita untuk bandingin. Oke, menarik banget nih. Makasih ya Akila sudah sharing. Sama-sama ibu. Oke, gimana kelompok lain? Adakah yang mengalami kesulitan? Saya masih bingung Bu terkait pengaruh kelompok pada diri kita itu apa sih Bu sebenarnya? Oke, coba kamu lihat dari pengaruhnya dulu ya. Jadi sebelum kamu bergabung ke komunitas tersebut dan setelahnya itu bagaimana pengaruhnya? Bisa dianalisis dari situ. Oke. Baik, anak-anak, sepertinya sudah cukup ya waktu diskusinya. Adakah satu kelompok yang ingin mendiskusikan hasil temuannya pada hari ini? Kami Bu. Ya, boleh, silakan Bielva dan kelompoknya berdiri ya. Sebenarnya perjalanan mengenal diriku sangat dipengaruhi oleh K-pop. Dulu aku sering merasa kurang menarik dan tidak tahu siapa diriku. Tetapi semuanya mulai berubah saat aku tanpa sengaja menonton video musik EXO. Nah, dari situ aku mulai mendalami dunia K-pop dan merasa seperti menemukan tempat yang selama ini aku cari. Nah, K-pop ini bukanlah sekedar musik buatku, tetapi sebagai cermin, jendela, dan teman dalam perjalanan. Jangan berjalan panjang untuk memahami dan mencintai diriku sendiri. Oke, baik, terima kasih untuk kelompoknya Bielva udah berani mempresentasikan hasil temuannya yang pertama kalinya pada hari ini. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Bielva. Oke. Baik, anak-anak, sepertinya karena sudah azan zuhur nih ya, waktu belajar kita juga sudah selesai. Jadi terima kasih banyak banget untuk diskusinya pada hari ini, sangat interaktif dan sangat asyik. Ibu izin pamit undur diri ya, kalian hati-hati di jalan, jangan lupa makan siang dan beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.